Kemudian setelah takbiratul ihram, setelah kita melaksanakan takbiratul ihram dengan benar, maka yang kita lakukan adalah qiyam. Al-qiyam artinya berdiri. Nah, berdiri juga sama hukumnya seperti takbiratul ihram, yaitu rukun. Jika kita meninggalkan al-qiyam sengaja atau tidak disengaja, maka sholat kita tidak sah. Jadi al-qiyam ini itu diwajibkan atau rukun bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk berdiri. Namun jika seseorang itu tidak mampu untuk berdiri, orang sakit, orang yang tidak mempunyai kaki, maka dia boleh sholat dengan cara duduk. Ya, dengan cara apa? Dengan cara duduk. Kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sebisa kalian. Maka jika kita tidak bertakwa dengan secara sempurna dengan berdiri, maka boleh kita bertakwa dengan semampu kita, kita kondisikan. Maka kita sholat dengan duduk. Dalam hadis juga Rasulullah SAW sebutkan, kata Rasulullah SAW, "Sholli qa'iman", sholatlah dengan cara berdiri. Ini aslinya. Kemudian kata Rasulullah, "Fa illam tastati' faqa'ida", jika kalian tidak bisa untuk berdiri, maka duduklah, maka sholatlah dengan duduk. Fa illam tastati', jika kalian tidak bisa apa? Enggak sholat? Tidak. Ada cara lain. Fa'ala jambin, maka sholatlah dengan berbaring ke arah kanan. Jadi dengan keadaan apapun, sholat itu wajib untuk dilaksanakan dalam keadaan sakit. Walaupun kita misalnya tidak bisa baring, tidak bisa menggerakkan anggota badan kita, maka kita bisa sholat dengan memberikan isyarat mata. Jika memang mata pun tidak bisa untuk memberikan isyarat, maka dengan hati kita, dengan bacaan kita yang di dalam hati. Wallahu subhanahu wa ta'ala yang memberikan hisabnya, memberikan pahala orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti al-qiyam itu hukumnya adalah rukun. Ya, bagi orang-orang yang mampu. Jika tidak mampu, maka sholat dengan apa yang ia bisa laksanakan. Orang yang tidak mampu ini bagaimana, Ustaz? Orang yang tidak mampu, kita bisa bilang dia itu tidak mampu ketika seseorang dia berdiri tapi dia tidak khusyuk dalam sholatnya, maka boleh dia meninggalkan al-qiyam, meninggalkan berdiri. Yaitu tolak ukur ketidakmampuan berdiri adalah ketika qiyam itu menghilangkan kekhusyuan seseorang disebabkan karena sakit atau selainnya, sehingga membuatnya tidak mampu untuk khusyuk sebagaimana mestinya dia sholat. Maka pada saat itu boleh baginya untuk sholat secara duduk atau yang lainnya. Dan juga ketika kita berdiri, ya ikhwani wal akhwati fillah, ketika kita berdiri dengan diri sendiri, tidak dengan bantuan sandaran yang lain. Maka barang siapa yang sholat dengan bersandar pada tongkat atau pada dinding dan semacamnya tanpa uzur, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah, kecuali orang yang mempunyai uzur dan dia menyandarkan dirinya kepada dinding atau tongkat, maka itu boleh. Ini al-qiyam. Kemudian ikhwani wal akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, ketika berdiri setelah takbiratul ihram dan kita berdiri, di mana posisi kedua tangan kita ini? Maka yang sunnah dan yang disebutkan dalam hadis yang sahih
ya bagi orang yang sholat adalah melipatkan kedua tangannya saat berdiri. Ya, maksudnya melipatkan adalah seperti ini, memegang tangan kanan, memegang tangan kiri. Adapun tata cara sholat orang yang meluruskan tangannya, maka dia telah menyelisihi sunnah. Ya. Sebagaimana yang dilaksanakan oleh para sahabat dulu. Ya, dahulu pada zaman Nabi orang-orang diperintahkan agar meletakkan tangan kanannya di atas lengan tangan kiri dalam sholat. Berarti seperti ini lengan tangan kiri, ini tangan kanan, tangan kiri dengan tangan kiri ini, maka kita lakukannya seperti ini, seperti ini. Atau dengan cara yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti ini. Ini boleh. Jadi ada dua cara dalam memegang tangan ketika berdiri. Yang pertama adalah memegang lengan, yang kedua adalah memegang tangan belakang telapak tangan kiri seperti ini. Nah, jadi sunahnya adalah seperti itu. Maka boleh kita begini atau begini, terserah ya. Mau diubah-ubah pun ketika sholat tidak masalah. Nah, kemudian di mana tangan ini? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Di sini? Nah, hadis yang menyebutkan tentang masalah ini, maka boleh kita memilih tempat yang kita rasa itu khusyuk. Dan wallahu a'lam, hadis yang paling sahih yang disebutkan dalam masalah ini adalah di tengah dada sini. Boleh kita mengangkatnya di atas dada seperti ini, boleh kita meletakkannya di tengah dada seperti ini, di atas pusar, dan juga boleh kita meletakkannya di bawah pusar. Jadi semua hadisnya benar, tapi wallahu alam yang paling rajih, yang paling kuat adalah kita meletakkannya di dada seperti ini. Nah, kemudian ikhwani wal akhwati fillah, pandangan mata saat kita sholat, kemana kita akan memandang mata kita. Orang yang sedang sholat, maka pandangannya itu memandang ke tempat sujudnya. Ketika dia berdiri di dalam sholat, ya, dia memandang tempat sujudnya. Tidak boleh kita melirik ke kanan atau ke kiri atau melirik ke atas tanpa ada keperluan. Ketika dia melirik, maka dia telah menyelisihi sunnah. Kemudian pandangan kita saat kita duduk di antara dua sujud atau duduk untuk tasyahud. Maka sebagian ulama berpandangan bahwa seorang yang salat tetap melihat ke tempat sujud dalam gerakan sholat, walaupun itu dalam keadaan tasyahud awal dan tasyahud akhir. Maka di setiap kondisi ruku, ya, mau duduk, mau i'tidal, mau berdiri, ya, maka pandangannya kemana? Ke tempat sujudnya. Namun ada juga beberapa ulama yang berpandangan bahwasannya dia melihat jarinya saat dia sedang tasyahud. Jadi ketika dia sedang tasyahud seperti ini, dia tidak melihat ke tempat sujud, tapi melihat tangannya ke jari tasyahud tersebut. Maka ini adalah masalah yang lapang. Boleh memilih dia ketika dia tasyahud, boleh dia melihat jarinya, dan boleh dia melihat ke tempat sujudnya. Kemudian akhwati fillah azani Allah wa iyyakunna, setelah kita sempurnakan takbiratul ihram kita, kemudian kita sempurnakan berdiri kita, al-qiyam kita, dan juga kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada, kemudian kita memandang, ya, mata kita ke tempat sujud.
kemudian kita mulai membaca. Apa yang kita baca? Yang pertama adalah doa iftitah. Doa iftitah ini hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Jika hukumnya sunnah, maka boleh kita tinggalkan, namun lebih baik kita amalkan. Karena sebagai seorang muslim, kita harus berusaha untuk melakukan segala yang sunnah, karena akan menambah pahala kita. Adapun untuk bacaan salat doa iftitah itu banyak sekali. Di antaranya ada yang disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bacanya bagaimana? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini adalah bacaan doa iftitah yang paling pendek, yaitu Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Teman-teman bisa menulis doa ini. Kemudian ada juga bacaan yang lain yang disebutkan di dalam hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Doa iftitahnya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danasi. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wal thalji wal baradi. Nah, ini adalah bacaan yang kedua untuk salat dan untuk doa iftitah, lebih panjang dari yang pertama. Adapun ada juga ya bacaan doa iftitah yang lebih panjang dari itu. Ustaz akan bacakannya dengan agak cepat. Ya. Dalam hadis yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa'taraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu adalah doa iftitah yang paling panjang yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Boleh kita membaca yang pendek, boleh kita baca yang sedang, boleh kita baca yang panjang, dan lebih dianjurkan untuk mengganti-ganti bacaan supaya kita bisa mengamalkan semua hadisnya. Dan karena semua hadisnya sahih, walaupun hadis yang pertama, hadis yang paling pendek itu hadisnya dikira hadis yang tidak sampai ke Rasulullah, tapi ketika dicek, alhamdulillah hadisnya adalah marfu, itu hadis yang sampai kepada Rasulullah SAW. Dan tiga-tiganya boleh kita amalkan. Untuk doa iftitah maka kita bacanya dengan sir. Dengan apa?
dengan sir, dengan pelan, ya, dengan pelan, tidak menjaharkan, tidak mengeraskan suaranya. Maksudnya pelan di sini apa? Yaitu pelan, yaitu dengan kadar bacaan yang kita bisa mendengarkan bacaan kita sendiri, bukan dalam hati. Jadi kita harus menggerakkan lisan kita ketika kita membaca, bukan hanya dalam hati tidak menggerakkan, tidak seperti, tapi kita baca subhanakallahumma bihamdika, nah, seperti itu dibaca sehingga kita bisa mendengar bacaan kita sendiri. Kemudian setelah doa iftitah, kita baca sebelum baca Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah, kita baca al-isti'adzah. Kita baca al-isti'adzah, meminta pertolongan, meminta perlindungan dari Allah. Doa isti'adzah itu apa? Itu bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kenapa kita baca doa isti'adzah? Karena kita akan membaca Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Jika kalian ingin membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah dari Allah berlindunglah kepada Allah Subhanahu, berlindunglah dari syaitan yang dirajam. Maka disunahkan, ini berarti hukumnya adalah sunnah. Bacaan doa isti'adzah boleh membaca dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau dengan bacaan yang kedua a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Atau bacaan yang ketiga a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tiga-tiganya boleh dilakukan dengan berganti-gantian sehingga kita bisa mengamalkan semuanya.